Sekarang kita lagi mencoba untuk membiasakan orang-orang untuk membicarakan Baitul Maqdis. Karena kita melihat juga ada banyak sekali pembelajaran sejarah di sana. Gampangnya gini Prof, sekali lagi kenapa orang terus memperhatikan sejarah. Misalnya contoh gini, Profesor Refli punya anak. Ketika dia tahu, bapakmu tuh dulu profesor loh. Itu beda dengan ketika dia nggak tahu bapaknya tuh siapa. Itu Lim Swee King gitu. Pemain bulu tangkis dia nggak tahu, anaknya nggak tahu kalau dia ini. Nah itu berarti dia kehilangan satu resource yang sangat berharga. Minimal ketika dia tahu bapaknya dulu siapa, itu memberikan efek yang sangat luar biasa sekali. Contoh ya Prof ya. Saya pernah ketemu dengan orang-orang yang dia dikasih tahu, kamu tahu nggak dulu bapakmu itu siapa? Kalau terahnya itu diurut, itu sampai kepada Diponegoro. Bayangin Prof, ketika dia merasa bahwa dia punya roots ke situ, dia bilang berarti keluarga saya ini sejarahnya adalah kedikdayaan. Keluarga saya sejarah adalah loyalitas, pengorbanan, agama, ibadah, dan seterusnya. Semua nilai-nilai itu masuk pada dia. Nah itu yang menyebabkan kenapa saya takut untuk nyari nasab saya. Tiba-tiba nasabnya ke ini. Siapa saya nggak tahu, misalnya perang candu atau apa gitu kan. Perang candu, perang pemasoknya. Iya, nah tapi tadi sudah saya sampaikan. Begitu kemudian saya menjadi seorang muslim, maka roots saya adalah roots Islam. Maka kita bilang ketika kita sudah jadi seorang muslim, kakek kita adalah Ibrahim. Itu kan ya, bapak kita adalah Nabi Muhammad. Gitu kan ya. Maka kita mengambil sejarah kita dari sana. Maka sejarah entah ketemunya jauh apa dekat itu soal lain. Maka ketika kita membahas Al-Fatih itu adalah sejarah kita. Nah itu ketika kita bahas Baitul Maqdis itu juga menjadi sejarah kita. Nah itu tujuan kita membahas tentang 1453 dan Baitul Maqdis. Jadi relevan jadi kita ya. Sangat, supaya mereka tuh nyengkram kuat ke tanah dan mereka bisa tumbuh lebih tinggi dan tumbuh lebih besar. Karena peradaban itu setinggi apa tergantung sejarah yang mereka pahami.